Setelah terongnya dipotong-potong, saya akan masukkan ke dalam air ya, karena memang harus direndam dengan air garam ya, supaya warnanya tidak berubah jadi menghitam begitu kalau tidak direndam. Halo teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar? Pada baik-baik, pada sehat semuanya ya. Di episode kali ini Dapur Cantik akan membuat masakan menu sehari-hari yang sangat enak, yaitu lodeh terong. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo simak terus, kita segera mulai membuatnya ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya sampai nanti selesainya. Saya sediakan dua macam terong ya untuk membuat lodeh terong ini. Ada terong ungu dan terong hijau. Kemudian ada kacang panjang sebagai pelengkapnya ya. Dan untuk lodeh terong ini saya murni dari sayuran aja, tidak menggunakan daging sapi maupun daging ayam. Pertama saya potong-potong dulu ya terongnya. Untuk memotong terong ini ukurannya kemudian bentuknya disesuaikan teman semua aja seleranya ya. Ini saya potong agak panjang-panjang seperti ini. Nah seperti ini. Setelah terongnya dipotong-potong, saya akan masukkan ke dalam air ya, karena memang harus direndam dengan air garam ya, supaya warnanya tidak berubah jadi menghitam begitu kalau tidak direndam. Diberi sedikit garam ya teman semua. Selanjutnya saya akan haluskan bumbu untuk lodeh terongnya ini ya. Ada bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, cabai merah besar, cabai rawit yang merah, dan kemudian ada cabai keriting yang merah. Bumbunya sudah halus ya, saya pindahkan dulu tempatnya. Kemudian ada bawang merah yang tidak ikut dihaluskan ya, ini hanya dirajang tipis seperti ini, yang nanti akan ditumis terlebih dahulu sebelum masuk bumbu yang halus, sehingga membuat masakannya juga akan lebih sedap ya teman semua. Lalu ada cabai merah besar, cabai hijau yang besar, itu saya potek-potek saja nanti ya. Sekarang saya akan mulai membuat lodeh terongnya ya teman semua. Saya terlebih dulu tumis bawang merah yang sudah diiris tipis. Minyaknya sudah panas, saya masukkan. Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum dan sedikit kecoklatan. Baru masuk bahan yang lain, supaya lebih gurih ya untuk lodehnya nanti. Ini bawang merahnya sudah mengeluarkan aroma yang harum dan sedikit kecoklatan. Saya akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Saya masukkan semua. Diratakan, ditumis-tumis lagi sampai harum ya baunya ya. Sambil saya akan masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian ada daun salam dan daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum. Aromanya sudah harum ya, bumbu yang ditumis ini. Saya akan tambahkan atau masukkan gula pasir. Kemudian ada ketumbar bubuk, jinten bubuk, sambil terus diaduk ya sampai merata. Ini ada garam, saya masukkan sekalian. Dan saya tambahkan ini ebi yang sudah saya haluskan, di blend ya, habis disangrai kemudian di blender sampai halus. Ini membuat masakannya akan terasa lebih gurih ya, lebih sedap ya. Ini ditumis sampai matang ya bumbunya. Sekalian saya masukkan kaldu jamurnya. Ini opsional ya untuk kaldu jamur ini, teman-teman bisa memberi dengan kaldu yang merek apapun boleh saja. Bumbunya sudah matang ya teman semua, aromanya sudah wangi, sudah harum banget. Saya akan masukkan airnya ya. Jadi dipastikan kalau masuk air bumbunya sudah matang dengan sempurna, supaya nanti rasa masakannya itu sedap ya. Sudah mendidih kuahnya ini ya.
saya akan masukkan tempe semangitnya. Ini opsional juga ya, namun saya suka karena rasanya lebih sedap. Bagi yang tidak suka tempe semangit bisa di skip. Ini ditunggu sampai mendidih lagi dan sampai tempe semangitnya ini matang ya teman semua. Baru saya masukkan bahan yang lain. Sudah mendidih dan tempe semangitnya sudah matang ya teman semua. Sudah sedap banget, ini dari aromanya sudah bisa tahu kalau masakan ini enak. Saya masukkan kacang panjangnya. Kemudian saya masukkan juga terong ya yang sudah dipotong tadi, terong ungu juga terong hijaunya. Saya masukkan semua. Ya, sambil diaduk-aduk ya sampai semua matang ini, terlumuri karena ini penuh ya teman semua, supaya semua bisa tenggelam di kuahnya ini dan bisa meresap ke terongnya. Sekaligus saya masukkan ale. Ini ale teman semua ya, ini membuat sedap juga. Saya masukkan. Kemudian saya masukkan juga cabai besar merah maupun hijau. Diaduk-aduk, ditunggu sampai mendidih ya teman semua. Ini sayur lodehnya sudah 3/4 matang ya. Saya akan tambahkan santannya. Saya menggunakan santan instan. Kemudian kalau sudah masuk santan, diaduk-aduk ya teman semua. Kemudian saya tambahkan juga cabai rawit, saya biarkan utuh. Untuk tingkat pedasnya sesuaikan selera ya teman semua. Kalau tidak suka pedas tanpa cabai rawit ini juga tidak masalah. Kalau suka pedas bisa ditambahkan. Ini ditunggu lagi sampai benar-benar bumbunya meresap dan tidak bau santan mentah. Jangan lupa untuk cicip rasa ya teman semua. Asinnya, manisnya disesuaikan selera teman semua. Kalau kurang bisa ditambahkan. Saya sudah cicip dan rasanya sudah pas, sudah sedap, sudah enak banget. Saya matikan dulu api kompornya. Lodeh terong sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati. Ini rasanya enak ya teman semua. Barangnya ini mudah didapat, benar-benar simpel ya. Harganya pun terjangkau dan rasanya enak. Sangat cocok dijadikan untuk menu masakan sehari-hari. Dinikmati bersama keluarga pasti lebih asik. Terima kasih buat teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa ya untuk share buat teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.